Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi nih sama aku, Monica Teresia. Nah, di videoku kali ini, aku bakalan membahas lagi nih teman-teman soal TIU tentang hitung cepat. Waduh, kok lagi-lagi soal hitung cepat ya? Nah, kenapa sih? Karena semakin teman-teman sering berlatih ya, teman-teman akan semakin terbiasa nih dengan soal-soal latihan hitung cepat. Ya, dimana soal hitung cepat ini kemungkinan besar nih bakal ada di soal teman-teman ketika nanti teman-teman menghadapi SKD ataupun misalkan menghadapi tes TAN ataupun juga menghadapi tes di pekerjaan. Oke. Nah, maka sekarang kita coba lagi ya berlatih soal hitung cepat untuk part yang ketiga. Oke, langsung aja nih ke soal yang pertama. 180 bagi 9, kemudian dikuadratkan ya, dikurang 120 min 101, kemudian dikuadratkan. Nah, berapa sih hasilnya? Oke, kalau teman-teman melihat soal seperti ini, kerjakan dulu nih yang di dalam kurungnya. Oke ya, berarti 180 dibagi 9 itu adalah 20 ya, 20 kuadrat. Oke, kemudian dikurang 120 dikurang 101 yaitu 19. Oke, dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan angkanya masih kecil. Jadi teman-teman bisa nih langsung ya. 20 kuadrat itu adalah 400. Kemudian 19 kuadrat itu adalah 361. Ya, kalau dikurangkan berarti dapat jawabannya 39. Oke, ini adalah cara pertama ya. Tapi ketika teman-teman ketemu angka yang gede, misalkan angkanya udah ribuan atau ratus ribuan, nah, teman-teman bisa nih menggunakan rumus selisih 2 kuadrat ya. Ini cara yang kedua. Oke. Kenapa selisih 2 kuadrat? Karena kan ini nih persamaan yang udah kita dapatkan ya. Berarti ini kan sebenarnya sama aja kayak A kuadrat min B kuadrat. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita jabarkan kan berarti A plus B kemudian A min B ya. Aku nggak henti-henti nih ngingetin teman-teman soal rumus ini. Nah, tinggal A plus B berarti 20 tambah 19 yaitu 39 ya. Nah, kemudian A min B berarti 20 dikurang 19 yaitu 1. Nah, 39 dikali 1 sama dengan 39. Oke. Nah, sedangkan yang ketiga nih, teman-teman aku mau ngasih tahu nih. Ketika teman-teman menemukan soal seperti ini ya, soal selisih 2 kuadrat, kemudian selisih antara kedua bilangan ya, bilangan ini pertama 19 kemudian ini ini masih 20, kemudian ini 19 ya. Jadi, selisih antara bilangan pertama dengan bilangan kedua itu adalah 1, oke. Selisihnya ini ke sini adalah 1, maka jawabannya itu adalah penjumlahan dari kedua bilangan. Oke, coba nih 20 tambah 19 berapa teman-teman? Ya, 39. Sama ya semuanya. Nah, kenapa sih aku bilang kayak gitu? Kenapa sih bisa dapet jawabannya penjumlahan dari kedua bilangan? Kenapa? Karena gini teman-teman nih, kembali lagi ke rumus yang kedua. Nih, teman-teman lihat di sini ya. Oke. A plus B, tadi kan aku bilang penjumlahan dari kedua bilangan ya, kita dapat 39. Nah, kemudian yang satu lagi nih, yang A min B. Ketika kedua bilangan itu selisihnya adalah 1 ya, maka bilangan berapapun yang dikalikan 1, itu hasilnya tetap ya. Misalkan berarti kan 39 kali 1 yaitu 39. Gitu. Nih, coba kita aplikasikan nih teman-teman kalau ada soal ya. Misalkan 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat nih, yang mudah-mudah aja ya. Pasti jawabannya adalah 7 ya, penjumlahan dari kedua bilangan. Ya, kenapa? Karena ini selisih 2 kuadrat dan bilangan bulatnya ini ya, selisihnya cuma 1. Oke. Berarti kan kalau misalkan kita masukin ke cara A plus B, kemudian A min B, berarti kan 4 ditambah 3 ya, berarti itu adalah 7. Nah, satu lagi berarti 4
dikurang 1. Maaf, maksudnya 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ya, sama aja nih dengan 7. Berarti jawabannya adalah bilangan penjumlahan kedua bilangan itu gitu. Syaratnya harus bedanya hanya 1. Oke, gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Hasil dari akar 0,04 kali 0,04 ditambah 0,04 pangkat setengah dikali 0,04 pangkat setengah adalah. Oke, kita selesaikan dulu satu persatu nih teman-teman. Yang sebelah kiri dulu ya teman-teman, yang ini dulu. Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, oke, kita umpamakan nih. Rumusnya itu adalah akar A dikali akar A itu sama dengan A, sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh nih teman-teman, biar teman-teman lebih mengerti. Misalkan nih, akar 3 ya dikali akar 3. Oke, ini kan sama aja dengan 3 kali 3 ya. Berarti akar 9, yaitu 3. Terbukti ya teman-teman, ini anggap A, ini anggap A, kemudian ini hasilnya adalah 3, yaitu A. Oke? Nah, berarti kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, jawabannya itu adalah ini, bilangan ini sendiri, berarti 0,04. Ya, 0,04. Nah, sebenarnya bisa juga nih kita dapatkan penjelasan seperti ini ya. 0,04 itu, oke, ini kan akar ya. Kalau akar berarti kan pangkat setengah ya, karena ini kan akar 2, akar pangkat 2 ya. Kalau misalkan kita ubah ke pangkat, berarti kan jadinya 0,04 pangkat setengah gitu. Kemudian dikalikan sama 0,04 pangkat setengah juga ya teman-teman. Nah, ketika bilangan bulatnya ini sama, ya, ini 0,04, ini juga 0,04, maka pangkatnya bisa kita, apa teman-teman? Kita jumlahkan, oke? Ini sebenarnya rumusnya, ya, kalau teman-teman ingat, ini materi di SMP, itu kan A pangkat M, ya, dikali A pangkat N, sama dengan A pangkat M plus N. Ya, materi kelas 1 SMP. Ini materi bab pertama, ya. Oke, berarti ini 0,04 ya. Setengah tambah setengah itu 1. Sama aja berarti 0,04. Gitu, teman-teman ya. Sama ya dengan ini. Oke, kita udah dapat nih yang sisi ujung, ya. Tinggal kita tambahkan lagi nih. Tambah 0,04 pangkat setengah dikali 0,04 pangkat setengah. Ya. Ini sama aja yang tadi udah aku jelaskan di sini. Ketika teman-teman ketemu bilangan bulatnya ini sama, tinggal jumlahkan saja nih pangkatnya. Berarti ini udah sama persis nih teman-teman ke sini. Ya, berarti jawabannya 0,04. Nah, tinggal kita jumlahkan. 0,04 ditambah 0,04 yaitu 0,08 gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung-bingung nih, aduh harus digimanain ya ketika ketemu akar atau misalkan pangkat yang bentuknya pecahan-pecahan gitu, atau misalkan ketemu akar dari yang bentuknya desimal gitu. Jadi sebenarnya bisa digunakan nih cara-cara cepatnya, asal teman-teman udah tahu nih konsepnya seperti apa sih, kayak gitu. Oke ya, kita lanjut lagi nih ke soal yang ketiga. Nilai dari 32 pangkat 1/5 ya, tambah 27 pangkat 2/3 adalah. Aduh, kok kayaknya makin ribet ya, pangkatnya makin aneh-aneh aja ya. 1/5, kemudian 2/3. Mungkin teman-teman jarang ya nemuin soal seperti ini ketika di bangku sekolah. Nah, tapi ini sebenarnya penerapan dari konsep matematika yang udah teman-teman pelajarin dulu. Oke, coba aja nih kita kerjakan teman-teman. 32 ini ya, ini sama aja dengan 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, ini kita pangkatkan 1/5. Oke, tujuannya apa sih? Nih teman-teman, kalau ingat rumus ini ya, A ya pangkat M, kemudian pangkat N
ini sama aja dengan A pangkat M kali N. Gitu ya teman-teman. Berarti kalau teman-teman ini udah ubah nih 32-nya menjadi 2/5, maksudnya 2 pangkat 5, nanti teman-teman bisa coret nih, kan? 5 dikali 1/5 ya. 5 dikali 1/5. Coret-coret. Berarti jadinya sisanya 2 pangkat 1. Gitu ya. Oke, kemudian kita tambahkan dulu nih yang 27. 27 bisa kita ubah jadi berapa nih? Yang bisa dicoret dengan 3 nantinya dong, ya kan? Berarti 3 pangkat 3 gitu. Nah, pangkatnya 2/3. Ya, berarti ini bisa dicoret-coret. Sisa 3 pangkat 2. Berarti ini kan tadi 2 pangkat 1 ya, ditambah 3 pangkat 2. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Wah, mudah banget dong. Ya. Yang penting teman-teman sering berlatih aja nih. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, udah tahu gimana cara ngerjainnya, gitu ya. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nilai dari akar 10 kali akar 490. Duh, kok kayaknya koma-koma ya. Misalkan akar 10 berarti 3, berapa. Kemudian akar 490 itu kira-kira pasti di atas 20 ya. Karena 20 kali 20 itu udah 400. Duh, kayaknya bingung nih ya, karena pasti bentuknya bakalan desimal ya. Nah, tapi teman-teman bisa langsung nih. Oke, langsung aja nih 10 dikali 490 ya, sama dengan akar 4900, yaitu berapa? 70. Betul sekali, jawabannya yang C. Gitu. Kita coba nih, misalkan kalau ada soal akar 16 ya, dikali akar 4. Oke. Kalau misalkan kita mau cari masing-masing nih, berarti kan akar 16 itu adalah 4 ya, kemudian akar 4 itu adalah 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Oke. Nah, kalau kita mau pakai cara yang seperti ini, berarti kan 16 dikali 4 ya. Berarti akar 64 ya, 16 kali 4. Oke, akar 64 itu berapa? 8. Nah, sama aja teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. 6,655 kuadrat dikurang 3,345 kuadrat ditambah 756,2 sama dengan berapa teman-teman? Wah, ini perpangkatan desimal lagi nih, kelihatannya membingungkan ya. Tapi tenang teman-teman, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman ini bisa gunakan pendekatan. Oke, karena kita lihat nih ke kunci jawaban itu jarak antara, maksudnya ke pilihan jawaban, jarak antara pilihan A, B, C, dan D dan E ini cukup jauh ya. Jadi teman-teman bisa gunakan pendekatan. Apalagi di sini angkanya juga cukup kecil nih, maksudnya masih satuan ya. Kalau kita ubah berarti 6,655 bisa kita ubah menjadi 6 kuadrat ya. Kemudian 3,345 bisa kita ubah menjadi 3 kuadrat. Oke, tambah 756,2. Nah, berarti ini 36 kurang 9 tambah 756,2 ya. Ini adalah 27, kemudian ditambah 756,2. Oke, berarti 2, 7 tambah 6, 13, 1 tambah 2, 3, tambah 5 itu 8, kemudian 7. Nah, mana nih yang mendekati 783,2? Ya, yang mendekati itu adalah yang A. Oke, jawabannya adalah A. Coba teman-teman bisa nih kalikan sendiri ya. Atau kalau teman-teman yang teman-teman ingat itu, oh ya, aku inget nih ada aku pernah jelasin tentang selisih 2 kuadrat. Teman-teman juga bisa gunakan ya. Berarti kan ini kan A kuadrat min B kuadrat ya teman-teman. Nah, berarti bisa gunakan nih rumus A plus B, oke, dikali A min B. Gitu ya. A plus B berarti 6,655 ditambah 3,345
Coba kita cari di sini ya. 6,655 3,345. Kita jumlahkan. Berarti ini 0 1 ya, 0 1 0 1. Wah, kebetulan banget. Hasilnya adalah 10. Oke. Kemudian kita kalikan dengan A min B ya. Oke, kita kurangkan nih. Ini berarti 0, 1, 6 kurang 3 itu 3, kemudian 6 kurang 3 itu 3. Berarti 3,31 ya. 3,31. Nah, oke. Kemudian tinggal kita jumlahkan nih dengan 756,2. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau ini dikalikan berarti kan 33,1. Nah, jumlahkan dengan 756,2 ya. Komanya dulu nih. 0,1 ditambah 0,2 itu 3. Kemudian 3 tambah 6 9. 3 tambah 5 itu 8. Kemudian ini angka 7. Oke, wah tepat sekali teman-teman. Jawabannya itu adalah yang A. Gitu ya. Kalau mau pakai cara yang panjang bisa. Kalau mau pakai cara pendekatan juga bisa. Gitu. Oke teman-teman, udah makin banyak nih latihan soalnya, udah makin terbiasa mungkin ya dengan soal-soal seperti ini. Tetap teman-teman, karena waktu untuk tes SKD ini masih ya cukup lama ya, jadi teman-teman masih punya waktu nih untuk sering berlatih lagi. Oke, jangan lupa nih untuk terus saksikan video aku. Teman-teman like juga dan share nih ke rekan-rekan teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi tes CPNS 2021. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku dan salam sukses.